Salam sejahtera, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Swastiastu. Semoga saudara berlimpah dengan damai sejahtera Tuhan. Saya Dr. Dewan Wisnuwardana. Umat di episode kali ini mengangkat tema mengenali perilaku gajah. Kita telah belajar perihal tentang gajah. Sebagai satuan darat terbesar di dunia, gajah memang sangat menakjubkan. Tinggi badannya saja sampai 3,5 meter. Jika berjalan terlihat anggun. Gerakannya yang seperti lamban dan gemulai mengesankan hewan yang lembut ini bersahabat dengan manusia. Namun demikian hendaklah saudara berhati-hati, sebab hewan ini merupakan salah satu hewan mematikan di dunia. Gajah terkesan hewan yang sangat jinak dan bersahabat dengan manusia. Hal ini tidak salah, saudara. Akan tetapi gajah merupakan hewan yang sangat berbahaya, terutama saat gajah mengamuk. Dengan ukuran badannya yang sangat besar dan bobot tubuhnya yang mencapai di atas 5 ton, siapa yang mampu menghalanginya? Kendaraan pun dengan mudah bagi dia untuk dijungkir balikannya. Laporan mengenai amukan gajah yang terjadi di India, banyak fasilitas publik hancur karena ulah gajah dan korban jiwa yang tidak sedikit. Untuk itu, perlulah kiranya kita mengenali perilaku gajah dan bahayanya, agar perawat gajah juga kita semuanya masyarakat memahami bahwasanya satwa ini tidaklah seramah dan bersahabat seperti tampilannya, dan kita mampu mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita perlu mengenali gelagat gajah berpotensi melakukan tindakan agresif, terutama sekali ini yang harus sudah dipahami bagi seorang perawat gajah. Menjadi seorang perawat gajah harus sudah memiliki bekal pengetahuan tentang karakter dan perilaku hewan yang dirawatnya. Saat mana gajah itu bisa didekati dan antisipasi apa saja yang bisa terjadi agar gajah tetap bersahabat. Namun demikian kewaspadaan tetap harus ada. Bagaimanapun juga gajah adalah satwa liar. Hal sangat penting dari gajah adalah mengenali fenomena mast yang terjadi pada gajah jantan. Apa itu fenomena mast? Gajah adalah makhluk sosial. Di alam habitat, mereka hidup secara berkelompok. Dalam satu kelompok itu memiliki hierarki sosial. Dalam satu kelompok, pemimpinnya adalah gajah betina paling dewasa, biasanya paling tua, dan ukurannya paling besar. Dalam kelompok itu, dia selalu berjalan paling depan dan menentukan kemana kelompok itu pergi mencari pakan. Dalam satu kelompok itu terdiri dari gajah betina dewasa, muda, dan anak-anak balita. Terus kemana gajah jantan dewasa dan mudanya? Gajah jantan dewasa dan mudanya berada di luar kelompok, tetapi mereka mengiringi kemana kelompok itu bergerak. Pada masa tertentu yang disebut fenomena mast, yaitu peristiwa hormonal yang dialami gajah jantan dewasa dominan atau yang disebut dengan alpha male. Pada masa ini gajah jantan ini menunjukkan diri sebagai gajah yang paling gagah, perkasa, paling ganteng, dan paling kuat. Dia menunjukkan diri akan dominasinya memasuki rombongan gajah betina dan mengawini banyak gajah betina. Hebat ya. Tetapi perkawinan sesungguhnya bukanlah pada masa mast ini. Berdasarkan penelitian, justru pada masa mast ini spermanya tidak subur. Singkat kata, masa mast ini, masa gajah alpha male menunjukkan jati diri akan dominasinya di dalam kelompok itu. Apa tanda-tanda mast dan berapa lama kejadian ini bisa berlangsung? Kejadian mast bisa berlangsung antara 1 hingga 2 bulan lamanya, dan di alam terjadi 1 kali setahun. Namun di lingkungan kebun binatang, kejadian mast bisa lebih dari 2 bulan dan dalam setahun bisa berulang, bisa 2-3 kali. Tanda-tanda mast antara lain pada kening gajah jantan kiri dan kanan terdapat kelenjar temporari. Pada kening ini terlihat sedikit membengkak dan mengeluarkan cairan minyak dengan bebauan yang khas. Di alam, jika hal ini terjadi, gajah alfa ini akan menggosok-gosokkan ke batang-batang pohon. Hal ini mendatangkan aroma khas, dan bila tercium oleh gajah jantan lain atau gajah muda yang tidak dominan, maka gajah-gajah jantan ini akan menyingkir semua. Kalau tidak menyingkir, dia bisa diserang oleh gajah alpha male yang sedang mast. Pada masa ini, gajah jantan menjadi sangat agresif terhadap jantan lain.
Tetapi bila mana ada gajah jantan lain yang sama-sama mengalami emas, maka akan terjadi perang besar yang tak terhindarkan. Tanda-tanda emas lainnya yaitu penis jantan menjulur keluar meneteskan cairan, dan ada pembengkakan area di bawah dubur. Di masa seperti ini, gajah jantan ini libidonya sangat tinggi. Dia mengawini banyak betina. Tetapi berdasarkan penelitian, justru pada masa ini spermanya infertil atau tidak subur. Hal ini terjadi di alam habitatnya. Bagaimana jika gajah dipelihara di lembah konservasi? Di lingkungan lembah konservasi, fenomena emas tetap terjadi. Bahkan di lingkungan LK, dengan lingkungan area yang terbatas, keadaannya bisa lebih parah. Kejadian emas bisa lebih lama dan lebih sering terjadi. Di alam biasanya terjadi sekali dalam setahun, sedangkan di lingkungan LK bisa 2 hingga 3 kali dalam setahun dan berlangsung lebih lama. Itu sebabnya gajah jantan di lingkungan LK bisa sangat berbahaya. Itulah sebab perlunya antisipasi dengan sarana keamanan yang baik dalam memelihara gajah di lingkungan lembaga konservasi. Dan yang lebih penting lagi adalah pelatihan yang intensif dilakukan oleh perawat agar gajah tetap dapat dikontrol sekalipun pada masa emas. Bagaimanapun juga manusia sudah dianugerahi Tuhan dengan akal budi dan kecerdasan. Sebuas-buasnya hewan pasti mampu ditaklukkan oleh manusia. Ada firman Tuhan tertulis, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Luar biasa bukan? Manusia adalah makhluk tertinggi yang memiliki kecerdasan pengetahuan, akal, dan budi pekerti. Anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada umat manusia adalah tertinggi dari semua makhluk. Tapi ada kalanya justru manusia yang lebih berbahaya. Dengan ayat berikutnya ini, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Terkadang lidah manusia lebih mematikan daripada binatang buas. Dikatakan firman Tuhan demikian. Hendaklah manusia belajar dari gajah yang dilambangkan sebagai makhluk berpengetahuan dan bijaksana, dan manusia juga dianugerahkan dengan budi pekerti. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi 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 Om.